Wanita cantik bernama Lulu ini adalah janda beranak satu. Menyamar jadi kurir untuk menguji pria yang akan dijadikan suami olehnya. Hari itu adalah hari pertama keduanya bertemu. Melihat Lulu yang datang dengan seragam kurir, sepertinya Ari sedikit terkejut. Berpikir jika Ari tidak menyukainya. Rupanya Ari adalah kandidat ke-10 yang sudah dia uji dengan cara seperti ini. Berikan buket bunga yang cantik. Sepertinya Lulu merasa keberatan. Maaf sekali, bukannya aku tidak mau menerima. Kalau begitu, bagaimana jika kita pergi jalan? Terkejut melihat Ari yang tak sungkan mengenalnya. Sepertinya Lulu mulai tertarik mengenal Ari lebih dekat. Ajak Lulu pergi dengan mengendarai sepeda. Siapa sangka, ternyata Ari juga memuji Lulu dengan sepeda butut miliknya. Tak ingin membuat Ari kesulitan. Lulu tawarkan naik kendaraan sepeda listrik miliknya. Tak disangka saat mereka akan pergi, tiba-tiba saja Ari jatuh pingsan. Terkejut melihat Ari tak sadarkan diri. Lulu membawanya ke rumah sakit. Berpikir jika Lulu sudah mencelakakan bosnya. Pria ini menyalahkan Lulu. Ceritakan sebenarnya yang terjadi pada Bima. Bahwa tujuan mereka hari itu bertamu untuk pergi kencan buta. Tidak percaya apa yang dikatakan Lulu. Sepertinya Bima tidak percaya. Siapa sangka, di tengah perdebatannya dengan Bima, tiba-tiba Hana menelpon ibunya. Tahu jika sang ibu alami masalah, Hana pun segera menemuinya. Datang mengendarai mobil mewah. Siapa sangka dulunya Hana hanyalah gadis kecil dari kampung. Terkejut melihat ibu ada di rumah sakit. Hana pun menanyakan keadaan sang ibu. Untuk apa kau datang? Bawa pengawal kemari. Sudahlah bu, tak perlu marah-marah. Lagi pula mau sampai kapan kau begini? Ketua Anda pulanglah. Biar ini jadi urusanku. Tidak perlu ikut campur. Kalian saja yang pulang. Hana, kau tidak perlu mengkhawatirkan ibu. Ibu tahu apa yang terbaik untuk ibu saat ini. Minta Hana pulang. Siapa sangka saat Lulu menemui Ari di kamar, ternyata Lulu tidak menemukan keberadaan Ari di sana. Terkejut melihat tempat tidur kosong. Rupanya Ari dibawa oleh asistennya ke ruang lain. Takut jika Lulu mengetahui jati dirinya. Ari menanyakan, apa Lulu mengetahui identitas aslinya? Dengan tegas asistennya minta Ari tak perlu mencemaskan hal itu dan lebih fokus pada kesehatannya. Maaf ketua, kalau boleh tahu, kapan Anda berencana kembali lagi ke perusahaan? Saat berpapasan dengan mobil sport mewah di lampu merah, tak sengaja Ari melihat wanita yang mirip sekali dengan Lulu. Minta asisten untuk hentikan mobilnya. Siapa sangka, Ari turun dari mobil dan ingin pastikan kebenaran yang baru saja dia lihat. Namun asisten menolak, berpikir jika Lulu hanyalah tukang kurir miskin. Datang ke acara pelelangan Noah, sepertinya kedatangannya kali ini ditolak. Bawa barang yang akan dilelang. Sepertinya penjaga pintu menolak akibat melihat penampilannya. Bertemu dengan Tika secara tidak sengaja. Siapa sangka, ternyata Lulu akan bertemu kembali setelah bertahun-tahun tak berjumpa. Pura-pura tak mengenal Lulu. Ketika minta orang untuk mengusirnya keluar dari acara besar itu. Ancam pecat pelayan yang sudah mengizinkan Lulu masuk ke acara itu. Jangan khawatir tuan, aku akan mengusir kurir miskin ini. Keluar cepat sana pergi. Dasar tak tahu malu. Sama-sama merantau ke ibu kota. Sepertinya sejak dulu Tika memang tak menyukai Lulu. Kau tahu barang yang sudah kau bawa. Pasti itu hanya barang antik yang murahan kan? Padahal ini adalah barang antik mahal. Bisa-bisanya kau menghinaku. Jangan banyak bicara. Rampas barang milik Lulu. Sepertinya Lulu sangat kesal dan kecewa atas tindakan Tika padanya. Berpikir jika barang yang Lulu bawa adalah barang imitasi murahan. Siapa sangka, jika barang yang Lulu bawa adalah gelang giok dinasti. Kembalikan ini padaku, asal kau tahu gelang ini sangat berharga. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau itu hanya seorang kurir bom. Kalau begitu, untuk apa kau merasa iri melihat aku ada di sini? Sudah kau beli saja yang baru. Aku tahu, kau pasti mau ini kan? Memang semua wanita itu sangat pintar. Pintar memeras uang milik orang lain. Lembarkan lembaran uang kertas di wajah Lulu. Sepertinya Tika tidak tahu jika Lulu adalah seorang konglomerat. Peringatkan Lulu agar tidak main-main dengannya dan minta Lulu untuk pungut uangnya. Tak ingin memperpanjang masalah, Lulu pun segera lakukan apa yang diperintahkan padanya. Aku tidak tahu apa masalahmu hingga membenciku sedalam ini. Tapi satu hal yang pasti perlu kau tahu. Aku sama sekali tidak butuh uangmu Tika. Kamu, sudahlah sayang, tak perlu dengarkan dia. Masih banyak tamu besar lain yang harus kita sapa. Tinggalkan Lulu sendirian. Lulu akhirnya mengumpulkan gelang giok miliknya. Melihat ketua diperlakukan tidak adil, Roy pun terkejut melihat gelang mahal miliknya pecah. Mengetahui jika itu bukanlah barang sembarangan,
Lulu mengatakan padanya jika giok itu palsu. Tahu jelas bagaimana bentuk dan wujud asli dari giok. Khawatir jika Lulu akan dipermalukan di hadapan para tamu. Roy pun mengajak Lulu untuk mengubah penampilannya lebih baik. Akan hadiri acara pelelangan mahkota berlian. Sepertinya Lulu ingin beri pelajaran pada Tika. Melihat Lulu datang mengenakan gaun mewah, membuat Tika sangat marah. Baiklah semua tamu kehormatan, mari kita mulai. Acara pelelangan mahkota kali ini dimulai dari angka 1 miliar. Berpikir jika Lulu tidak akan mampu mengangkat tangan. Ternyata justru Lulu langsung tawarkan harga pertama di angka 5 miliar. Tidak ingin terlihat kalah. Suami Tika pun segera menaikkan harganya di angka 6 miliar. Tapi siapa sangka, justru Lulu menaikkan lagi di angka 15 miliar. Tak mampu menaikkan lagi harga. Juri pun memutuskan bahwa Lululah yang memenangkan pelelangan mahkota malam itu. Merendahkan dan menghina Lulu di hadapan semua orang. Tika mengatakan jika Lulu hanyalah seorang kurir miskin yang datang dari kampung. Tak membalas hinaan Tika. Justru Lulu membuktikan dengan membayar uang 15 miliar itu secara langsung. Masih tidak percaya jika Lulu mampu membayarnya. Tika meminta ketua pelelan untuk memeriksanya. Dia pasti memalsukan bukti transferan itu. Jika kau tidak mampu, lebih baik diam saja. Asal kau tahu, sejak masih kecil hingga saat ini, aku tahu persis siapa dan dari mana wanita miskin ini. Kalaupun ada uang, dia pasti menjual diri. Minta maaf padaku sekarang juga, atau aku dan putriku akan merobek mulutmu. Tak terima jika Lulu mengancam dirinya. Tika pun mendorong tubuh Lulu hingga terjatuh di lantai. Beruntungnya saat itu Lulu datang tepat waktu. Hai, lihatlah gadis kecil malang ini. Tutup mulutmu, wanita jalang. Muak melihat Tika dan suaminya yang sudah keterlaluan pun memberi peringatan pada mereka berdua. Minta maaf pada ibuku sekarang, atau kalian akan menyesalinya. Jangan begitu Hana. Kita bicarakan saja baik-baik. Kalian berdua sama saja. Maaf Hana, jangan begitu. Dengarkan dulu kami. Minta Tika untuk mengalah saja dulu dan buang ego demi kebaikan mereka berdua. Hana sayang, maafkanlah Bibi. Bagaimanapun juga aku adalah teman ibumu. Benar Hana, bagaimanapun juga kalian pernah tinggal di kampung yang sama. Jadi maafkan bibimu. Tak ingin berbasa-basi, Lulu minta pengawal untuk mengusir mereka keluar. Merasa bersalah, sepertinya sudah tak ada kesempatan untuknya. Lihat keberaniannya, sepertinya Ketua Wibowo sangat kagum pada putri Lulu ini. Meminta maaf atas kegaduhan yang telah terjadi. Justru Ketua Wibowo malah minta maaf pada Lulu atas kejadian yang menimpa dirinya. Ucapkan rasa bangganya pada Lulu karena sudah membesarkan Hana dengan baik. Melihat ketulusan Lulu, sepertinya Ketua sangat ingin mengenalkannya pada Ari. Tak ingin hilang kesempatan, Ketua pun segera menghubungi Ari yang ingin mengenalkan Lulu padanya. Menolak akan dikenalkan dengan Lulu. Siapa sangka justru wanita yang sedang dekat dengannya adalah wanita yang sama. Minta Ari turuti permintaan ayahnya. Siapa sangka justru Ari malah ingin minta bantuan asistennya untuk carikan pakaian satpam. Besok pagi, aku minta seragam itu sudah siap. Baik Ketua. Tak disangka ternyata malam itu mereka sempat berpapasan. Sudah berjanji akan bertemu kembali hari itu. Sepertinya mereka sudah sangat siap. Halo Lulu, apa kabar? Jika kau tidak terlalu sibuk, apa kau mau ikut denganku sebentar? Aku ingin traktir secangkir kopi untukmu. Jadi selama ini kau bekerja sebagai seorang security. Apa kau menyesal sudah mengenalku? Sedang asik berbincang dengan Ari, tiba-tiba sahabat lama Lulu datang menghampirinya. Lagi-lagi sepertinya Nisa tidak tahu jika Lulu sekarang adalah seorang bos besar. Tak terima Lulu dihina. Ari pun ikut membelanya. Tak senang melihat Ari membela Lulu. Sepertinya Nisa berpikir jika Lulu sedang main-main. Buktikan pada Nisa jika Lulu serius dengan hubungannya. Lulu memperkenalkan Ari pada Nisa. Tidak iri pada Lulu. Lagi-lagi Nisa menghina status dan pekerjaan Ari. Tunjukkan jika dirinya jauh lebih hebat dari Lulu. Nisa bermaksud mengundang Lulu ke acara pesta pernikahannya. Jangan lupa datang ya. Tolong jangan diambil hati. Sepertinya semua teman-temanku memang terlahir untuk jadi manusia yang sombong. Maaf ya, aku jadi curhat. Tunjukkan tempat makan dan ngopi yang enak. Ari pun setuju dan mereka pergi ke sana. Melihat ibu yang sedang dimabuk cinta, sepertinya Hana takut jika ibu hanya dimanfaatkan oleh Ari. Berpikir jika Hana hanya iri pada ibunya, asisten justru malah menyindir Hana hingga membuatnya marah. Sesampainya di rumah, Hana segera meminta ide untuk berhati-hati.
disambut hangat oleh beberapa pelayan rumah. Sepertinya Hana sudah menunggu kedatangan ibu di rumah. Hana sayang, ada apa? Kenapa kau terlihat sedih? Apa yang terjadi? Justru aku yang ingin tanya. Kenapa ibu masih mau dengan pria itu? Tersinggung mendengar Hana berteriak pada dirinya. Ibu, dia itu hanya satpam. Apa yang kau harap dari pria bergaji 3 juta? Bukankah masih banyak duda yang kaya? Itu karena kau belum mengenalnya. Ibu, jika kau masih menjalin hubungan dengan penjaga keamanan itu, kau pasti akan menyesal nantinya. Diam-diam buat janji dengan Ari, tanpa sepengetahuan Lulu. Hana memberikan uang sebesar 1 miliar untuk Ari. Minta Ari menjauhi ibunya. Sepertinya Lulu tidak tahu jika Ari pun sedang melakukan penyamaran. Kalau boleh tahu, apa alasanmu minta aku jauhi ibumu? Ada apa? Aku tahu apa yang kau inginkan dari ibuku. Memangnya apa? Terkejut mendengar jika Ari tidak tahu siapa dia sebenarnya. Sepertinya Hana baru sadar jika ibu merahasiakan identitas dirinya. Kau tahu kan, ibuku seorang janda, dan dia adalah tulang punggung. Kalau begitu, simpan uang ini untuk membantu ibumu. Tolong jangan pisahkan kami. Aku permisi, Nona. Makan siang bersama di pinggir jalan. Sepertinya Ari sangat memperhatikan Lulu. Prihatin dengan kondisi keluarga Lulu, membuat Lulu bertanya-tanya, dari mana Ari bisa tahu? Aku mohon terimalah uang ini. Memang tidak banyak, tapi cukup untuk membantumu dan keluargamu. Dari mana kau tahu kondisi keuangan keluargaku? Kemarin putrimu menemuiku, dan dia banyak cerita tentang kisah hidup kalian. Belilah gaun untuk pergi ke pesta pernikahan temanmu. Bagaimanapun juga, kau harus datang dan buktikan jika kau bukanlah wanita sembarangan. Merasa tersentuh oleh perhatian yang Ari berikan, Lulu pun semakin kagum pada sosok Ari. Melihat ibu yang tersenyum bahagia sambil berendam, Hana berpikir jika ibunya sudah putus dengan Ari. Ternyata dugaannya salah. Justru Lulu malah semakin jatuh cinta pada Ari. Sudahlah Hana berhenti berpikir buruk terhadapnya. Ibu jauh lebih tahu apa yang terbaik untuk ibu. Pria ini sangat berbeda dari semua laki-laki yang ibu kenal. Bahkan ayahmu sekalipun. Ibu, kau benar-benar sudah dibutakan oleh cinta. Datang di pernikahan temannya, ternyata suami yang dia nikahi dulunya adalah pria yang mengejar-ngejar Lulu saat sekolah. Sama-sama menikah di usia yang tak lagi muda. Sepertinya keduanya terlalu mengejar karir, hingga membuat mereka selektif dalam memilih pasangan. Lulu, ternyata kau punya nyali juga untuk hadir di acara malam ini. Bukankah itu Lulu, teman kita dulu? Hai satpam rendahan, bagaimana rasanya bisa pakai jas dan hadir di acara pesta semegah ini? Puas bukan? Tentu. Aku sangat puas. Tak senang melihat Lulu memakai pakaian dan kalung berlian. Nisa pun merampas dan menariknya hingga putus. Sontak semua tamu undangan yang melihat pun terkejut, berpikir jika kalung milik Lulu adalah imitasi. Sepertinya Nisa ingin buktikan di hadapan semua tamu di sana. Kau tahu berapa harga kalung berlian samudra biru itu? Bahkan seluruh uang yang kau keluarkan untuk pesta ini sekalipun tidak ada apa-apanya dibanding harga kalung itu. Seolah menganggap Ari bodoh, Nisa hanya mentertawakannya. Kau pikir aku bodoh? Ingin buktikan kesalahan Nisa. Rupanya Ari sudah menghubungi polisi untuk menangkapnya. Terkejut melihat kedatangan kedua polisi itu, Nisa masih belum percaya. Rupanya kalung berlian samudra itu adalah peninggalan dinasti yang sangat dihormati. Belum percaya dengan apa yang terjadi, Nisa pun masih bertanya-tanya. Sekarang kau percayakah? Kau harus mempertanggungjawabkannya. Lihat apa yang terjadi sekarang. Ini pasti salah paham. Tolong kami bisa selesaikan ini baik-baik. Lakukan saja pembelaan di hadapan pengacaraku. Suamiku, tolong bantu aku tidak mau dipenjara. Kau harus membantuku untuk bicara pada mereka. Katakan jika ini bukan salahku. Dasar wanita bodoh. Ini semua adalah kesalahanmu. Minta maaf sekarang juga. Bagaimanapun, aku tidak ingin dipenjara oleh kebodohanmu. Lulu, tolong maafkan aku. Aku beri kau kesempatan. Dan ingat, jangan pernah lagi kau ulangi. Beri ancaman dan peringatan pada suami Nisa. Sepertinya mereka masih tidak percaya dan ingin balaskan dendam pada Lulu. Tinggalkan pesta pernikahan Nisa. Sepertinya suami Nisa tak terima dan ingin beri pelajaran pada Ari. Mereka sudah menghancurkan pesta ini. Jadi kau harus membantuku untuk membalas semua kekacauan ini pada mereka. Jika tidak, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Dasar wanita tak tahu diri. Kau pikir aku mau menikah denganmu? Hari ini juga kau ku talak 3. Tinggalkan Testa. Sepertinya Lulu mulai mencurigai siapa Ari sebenarnya.
Katakan padaku, apa yang sebenarnya kau sembunyikan dariku? Bagaimana bisa kau dapatkan kalung semahal itu? Lulu, kalung itu adalah pemberian orang tuaku. Alasan kenapa aku menyembunyikan semua identitasku, karena aku ingin melihat ketulusan Emma. Hanya bisa tersenyum. Sepertinya Lulu sadar jika permainan yang dia buat ternyata dilakukan sama seperti orang yang dia cintai. Keesokan harinya, Ari membawa Lulu ke rumah untuk bertemu dengan ayahnya. Tunggu sebentar, akan kupanggil ayahku dulu. Dia mungkin sedang di ruang kerjanya dan sibuk mengurus perusahaannya. Mengenalkan calon menantu yang tak lain juga adalah klien bisnisnya. Ternyata ayah Ari sangat mengenal betul sosok Lulu. Wanita yang sangat ingin dia jodohkan dengan putranya, ternyata justru malah menemukan jalan cinta mereka sendiri. Jelaskah jika dia adalah seorang janda dan sudah memiliki putri berusia 20 tahun. Sepertinya ayah Ari tidak mempermasalahkannya, meminta restu pada ayahnya. Sepertinya ayah Ari sudah siapkan mahar untuk diberikan pada Lulu. Sepertinya aku tidak bisa menerimanya. Tapi benda ini sudah disiapkan oleh ibu dan ayah sebelum ibuku meninggal. Dengan senang hati Lulu pun menerimanya, masih dengan pikiran yang sama. Sepertinya Hana tetap bersikeras ingin Lulu meninggalkan Ari. Dia pasti tahu jika ibu kaya. Itu tidak mungkin. Dia tidak pernah tahu siapa ibu. Dia itu pasti pura-pura saja ibu. Dia pasti ingin memeras uangmu. Tunjukkan satu kotak perhiasan pada Han. Sepertinya Lulu baru jelaskan siapa Ari sebenarnya, Bu. Dari mana emas sebanyak ini? Semua ini adalah pemberian keluarga Ari untuk ibu dan dirimu. Ibu, jadi kau akan menikah dengan pria kaya raya. Ayo Bu, bantu aku bicara pada Paman Ari atas semua kesalahpahaman yang sudah terjadi. Undang Nisa dan keluarganya. Sepertinya Lulu ingin balaskan dendam pada Nisa. Hari ini bos menantumu, dan aku akan adakan pesta pertunangan. Dan calon istrinya aku dengar adalah pemimpin bisnis kelas atas di negeri ini. Kenapa dulu bukan kau saja yang mendapatkan hati pria kaya raya itu? Betul juga. Ayo kita masuk. Tunggu dulu Nisa, bukankah ini temanmu? Betul sekali Bu, Lulu ini sekarang adalah kurir pengantar makanan. Kau pasti ingin buat masalah. Tidak bisa, Satang, cepat kemari. Tangkap penyusup ini. Maaf Nona, kamu boleh. Tolong tunjukkan undangan Anda. Jika Anda tidak bisa tunjukkan, silakan keluar sekarang juga. Hentikan. Aku ingin lihat siapa orang yang sudah berani mengusir calon nyonya besar grup Wibowo. Bukankah kalian ingat, kalian sudah janji tidak akan buat ulah lagi dengan kami. Siapa yang suruh kau percaya pada ucapan kami? Asal kau tahu, presiden grup Wibowo mana mungkin berasal dari seorang satpam rendahan. Betul sekali. Asal kau tahu, aku tahu betul siapa Lulu ini. Tak disangka tiba-tiba ayah Hari datang. Rupanya ibu Nisa adalah teman lama. Ayah Hari bangga mengetahui jika mertua sangat mengenal dekat ketua Wibowo. Suami Nisa merasa sangat beruntung mendengar pernyataan jika Lulu akan jadi calon menantunya. Membuat ibu Nisa dan suaminya terkejut. Wanita ini akan jadi menantumu. Benar, Lulu akan jadi menantuku satu-satunya. Jadi kamu adalah Hari Wibowo? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Lulu jadi istri direktur? Untuk itu, hari ini, aku adakan acara ini. Tapi dia ini janda beranak satu. Apa dia pantas jadi menantu keluargamu? Dia jauh lebih terhormat daripada putrimu. Aku tidak bermaksud menghina dia. Aku hanya tidak ingin kalian salah pilih menantu. Lupakan, tak terima dengan hinaan Nisa dan keluarganya. Ayah Hari meminta ajudan untuk mengusir mereka keluar. Kalau begitu, kalian siap untuk masuk berita utama besok. Tak peduli dengan permohonan keluarga Nisa. Ajudan Hari pun menyeret mereka semua keluar. Ucapkan terima kasih pada ayahnya. Sepertinya Ari beruntung bisa memiliki orang tua yang tidak kaku. Mulai hari ini, aku restui hubungan baik ini. Minta pada Ari, adakan pesta meriah untuk merayakan pernikahan mereka. Menemukan cinta yang tak mengenal syarat, akhirnya Lulu dan Ari berlabuh di tujuan yang sama.